Mas Roni, Mas Andi. ngopi ngapak? Ngobrol pintar, ngasih dampak. Wow, senang sekali kita bisa ngobrol lagi tentang potensi yang ada di Banyumas Raya, kemudian inspirasi yang mereka bagikan ya. Betul. Luar biasa ya, nggak menyangka ya. Nggak nyangka. Jadi setelah era digital ini, baru kita kaget-kaget. Setiap daerah punya potensi yang luar biasa, yang selama ini mungkin tidak punya kesempatan untuk naik ke permukaan. Betul. Nah sekarang kita malah panik lihat, ih yang ini bagus, yang itu bagus, produksi yang sana. Jadi kayaknya kita euforia melihat produk-produk ya, keunikan-keunikan, kreativitas dari masing-masing UMKM ya, di berbagai wilayah. Khususnya Banyumas Raya ini. Banyumas Raya apalagi ya. Nah hari ini kita mau cerita apa ini ya? Nah, jadi ini menarik juga ceritanya ini. Tapi kita akan perkenalkan buat para kaca sedulur ya. Iya. Dan ini ada kaitannya juga sama Mas Andi. Mas Andi waktu itu menikah bulan apa ya, Mas? Nah ini menarik, Februari. Saya Maret ya. Oh Maret ya. Maret apa oh ya, Februari? ada nikah gereja, ada nikah resepsi Maret. Nah, pada saat ulang tahun perkawinan ke-35, wah, saya pernah kasih satu bingkisan buat Mas Andi. Iya. Itu terbuat dari limbah kayu. Iya. Dan inilah orang yang membuat barang itu. Ini yang membuat. Benar. Dan barangnya masih ada di rumah saya. Nah, itu luar biasa kan? Biasa di luar. Oh, sekarang kita ketemu pembuatnya. Oke. Akhirnya. Ngapak, ngorang ngapak. Nggak enak ya? Iya, jangan dibuang yang ini ya. Orang ngapak, orang kepenak. Oke. Orang ngapak, orang kepenak. Nonton Ngopi Ngapak buat kita jadi pelopor, bukan pelakor. Wah. Yuk, kancah sedulur, kita belajar sejenak dari belajar limbah menjadi produk hebat ekspor. Nah, Wih, keren. ya kita kenalkan Mas Hendy. Iya, Mas Hendy, terima kasih sudah hadir di Ngopi Ngapak. Terima kasih. Jadi saya harus berterima kasih juga dong ke sini ya. Betul. Saya dapat souvenir di ulang tahun saya, pas ini kejutannya seperti itu. Iya. Dan saya nggak nyangka hari ini ketemu pembuatnya. Dan itu mendapat tempat terhormat di rumah saya itu. Karena pertama nilai memorinya, sejarahnya, dan momentumnya ketika kami merayakan perkawinan yang ke-35. Jadi terima kasih ya, hadiah yang berharga sekali. Terima kasih juga untuk Pak Roni atau Mas Roni ya. Oke, ini kok tegang gitu kenapa? Enggak ya? Enggak, Mas. Jadi silakan Mas Roni dulu, karena sudah kenal nih ya. Jadi waktu itu kita bicara tentang ekspor ke Singapura, gimana kita memperkenalkan produk-produk, ya. Dan banyak. Ada lagi di New York segala macam. Tapi New York. Gitu. Nah, tapi sebelum itu kita mau lihat ternyata ini ada Mas Hendy di sini yang katanya lulusan Universitas UPJ ya. Tapi saya nggak tahu panjangannya apa, nanti kita UPJ. J-nya pasti Jakarta nih. Betul. Oh, lulusan Jakarta. Universitas Pengalaman Jakarta. Oh alatala UPJ, Universitas Pengalaman Jakarta. Oh, oke. Ini universitas beneran atau apa ini? Beneran. Maksudnya beneran itu apa? Kampus saya itu di seluruh Jakarta. Oh, jadi mencari pengalaman di Jakarta. Emang pengalamannya apa aja tuh? Jadi dari apa ya? Saya kan asli dari Jawa Barat, Bang Andi. Oke. Jawa Barat, terus saya merantau ke Jakarta selama kurang lebih sekitar 17 tahun gitu lah. Ngapain aja di Jakarta? Di Jakarta sempat bekerja di kuli bangunan. Kuli bangunan? Ikut om saya, karena kebetulan om saya kan pemborong. Waktu itu di rumah sakit di daerah Tanjung Priok situ. Oke, jadi kuli bangunan. Ya, terus? Di awal dari situ, terus saya begitu pekerjaan itu selesai, saya tetap dikaryakan di rumah sakit itu, tapi jadi dokter rumah sakit. Dokter? Ya. Maksudnya?
merawat rumah yang sakit. Jadi rumah sakit itu Oh, sakit. alah ta'ala. Dari Oh, jadi situlah, maintenance-nya untuk kalau ada yang maintenance rusak peran yang rusak diperbaiki. atau tembok yang tembok yang rusak rusak. gitu. Oke. Nah, dari situ terus saya kenal dengan beberapa dokter-dokter juga di situ, termasuk rumah-rumahnya kita yang saya juga yang mengerjakan untuk perawatan rumahnya. Terus setelah selang berapa tahun itu kontrak habis, saya diajak sama salah satu sekretaris direktur di rumah sakit itu. Diajak apa? Diajak Kemana? untuk gabung dengan suaminya, digabung di industri furniture. Karena kebetulan background saya kan di furniture, Bang Andi. Oh, pernah sebelum itu kerja di furniture itu apa? Jadi di kampung tempat tinggal saya itu Iya. sentra industri furniture Oh, Oh, di mana itu? di Cirebon. Oh, di Cirebon. Oke. Dan bapak saya itu asli pengrajin juga di batik Trusmi kalau oh, Bang jadi ada Andi darah tahu. seni nih. Ibu? Ibu di daerah furniture itu. Jadi di tempat kami di Cirebon itu setiap desa beda-beda itu hanya Pak Roni. Tempat bapak saya di sentra batik, terus kalau ibu saya di sentra furniture. Furniture. Oke. Dari pengalaman itu, terus saya diminta untuk bergabung di perusahaan furniture. Karena saya background memang di furniture, ya sudah saya bergabung. Dan sampai 17 tahun gitu lah. Oke. Kerja di perusahaan itu. Mungkin bisa diceritakan juga ke kancah sedulur nih. Iya. Sebelum itu dulu gimana? Pendidikan bisa cerita? Kebetulan pendidikan cuman sampai SMP, Bang Andi. Oh, sampai Nah, sana. jadi karena saya itu istilahnya dulu itu lebih seneng pengen cari jajan sendiri gitu kan. Jadi akhirnya saya sekolah bolos terus sampai istilahnya pokoknya tahu-tahu enggak sekolah gitu aja. Terus akhirnya saya bekerja. Jadi Jadi- langsung bekerja di industri furniture itu. Oh, itu sudah tamat SMP atau sebelum? Belum. Oh, jadi Tamat. SMP juga nggak tamat. SMP juga nggak Itu biasa anak-anak di sana seperti itu atau? Kebanyakan seperti itu karena mungkin lingkungannya Mas Andi gitu, lingkungan yang istilahnya kalau sudah bekerja kan bisa cari jajan sendiri. Karena kebetulan kan juga perekonomian di orang tua saya kan ya malah di bawah pas-pasan gitu kan. Akhirnya ya saya kalau mau jajan ya saya harus Cari duit sendiri. gitu. Oh, dari situ udah mulai biasa cari uang, Cari uang, nggak terus sekolah, udah mulai bolos-bolos. bolos-bolos. Dan rata-rata anak-anak di sana Banyak seperti kan itu. seperti itu. Oke. Jadi diajak tadi sekretarisnya untuk sekretaris dari Nah, rumah sakit itu untuk untuk bergabung mulai di perusahaan itu. furniture. Di Ini tahun untuk pasar nasional atau pasar ekspor? ekspor. Oh, Kebetulan pasar ekspor. perusahaan tempat saya bekerja itu dulu waktu tahun 2098 gitu kan, itu dia bisa mengekspor tuh 50 kontainer per bulan. 50? kontainer per bulan. 50 kontainer. Kemana aja itu? Oh ya, hampir seluruh benua gitu. Terus produknya apa aja itu? Produknya semua itu furniture, home decor dan macam-macam. Gitu, dari semua produk furniture itulah dan turunannya gitu. Mas Hendy ngurusin apanya? Nah, kebetulan karena saya juga punya skill di pertukangan gitu kan, akhirnya saya dipercaya untuk di bagian untuk itu menghandle di lokal di Jakarta. Ya, karena saya ngantornya di Jakarta kan. Kalau itu kan kantornya di Solo. Kantor pusatnya, workshopnya di Solo, pabriknya di Solo gitu. Sesudah kerja dengan sekretaris rumah sakit ini, terus akhirnya bikin usaha sendiri? Setelah berjalan 17 tahun, terus saya itu kan jadi sebelum saya memulai usaha itu, istri saya minta pulang kampung ke Purbalingga. Oh, ini orang Cirebon kawin sama orang Purbalingga. Terus minta Pulanglah kampung. Terus begitu pulang, saya melihat ya 1 tahun pertama mau memulai usaha itu, saya sering pulang kampung karena nengok anak istri gitu kan. Setiap gajian nengok pulang untuk nengok gitu. Nah, di situ saya melihat banyak peluang yang istilahnya kayaknya kalau saya usaha sendiri enak juga ya gitu. Oke, ada potensi di Ada sana. potensi di situ, Potensinya apa? Saya melihat banyak di jalanan itu banyak kayak ranting jati gitu kan, terus ya pokoknya banyak sekali karena kebetulan dari pengalaman saya di Jakarta itu kan saya sering ngurusin pameran juga. Ini Mas Roni ngurusin pameran dan itu bertahun-tahun gitu kan. Jadi saya sering melihat produk dari teman-teman pelaku usaha lain itu, ini jadi ini, ini jadi ini, ini jadi ini. Nah, ranting-ranting itu ternyata bisa jadi aksesori, hiasan, jadi home decor, bisa jadi macam-macam gitu. Nah, dari situlah saya begitu pulang kampung melihat itu, wah ini kayaknya saya harus beranikan diri untuk usaha sendiri. Itu pun saya
istilahnya 1 tahun sebelum saya keluar dari perusahaan itu sudah mulai duluan, start duluan. Jadi setiap Oh. pulang saya selalu nengokin teman-teman yang bekerja di situ gitu loh. Sudah mulai Sudah merintis. mulai merintis dulu. Ya, ini kalau banyak orang yang ingin keluar dari perusahaannya tapi belum siap, itu biasanya berbahaya ya. Betul. Uang tabungan belum cukup. Jadi ibaratnya kalau monyet itu kita melambung set, kita harus pegang dulu ranting, baru kita lepaskan Lepas, ini. betul. Ada yang enggak set, dia belum pegang ranting, akhirnya jatuh. Nah, Mas Roni, Bank Indonesia Purwokerto itu bagaimana ceritanya kok bisa ketemu Mas Hendy nih? Iya. Jadi kita memang ada pemberdayaan, setelah ngelihat beberapa pameran, kan kita akhirnya butuh siapa yang harus bisa masuk ke pameran ini. Iya. Salah satunya yang baru terakhir deket ini adalah New York Now. Apa New itu? York Now itu pameran terbesar di dunia untuk barang-barang kria. Nah, Oke. di situ BI Pusat mengkoordinasikan kan kira-kira ke seluruh Indonesia, kira-kira dari binaan-binaan BI yang ada itu mana yang kira-kira bisa mewakili. Nah, Mas Hendy ini jadi 1 dari 5 wakil Oh, jadi terpilih nih ya? terpilih untuk dipamerkan di acara itu. Memang Ke acara New York? secara online Oh, oke. karena pandemi sebetulnya. Oke. Kalau tadi nggak pandemi udah berangkat nih Oh. gitu ke sana. Nah, di situ gitu salah satu mulai kita ketemu, termasuk di Singapura ya waktu itu ya. Singapura. Gayeng waktu itu, jadi ada acara pameran juga yang kita ekspor. Mas Hendy juga ternyata memang kalau kita lihat trennya kelihatan di Singapura kepilih, di New York kepilih sebagai wakil gitu ya. Iya. Artinya kan kurasinya lumayan gitu ya untuk bisa kita lolos ke produk-produk yang memang bisa dijual di luar gitu. Oke, jadi dari situ melihat bahwa ternyata punya potensi nih ya. Punya potensi. Nah, kita akan kembangkan gitu ya. Mungkin dari Betul. desain gitu ya, dari digital marketing. Nah, ini yang lagi kita kembangkan sekarang. Jadi selama ini dijual offline atau online? Saya jualnya offline lebih. Kalau 3 tahun atau 4 tahun berjalan ini lebih ke offline. Offline Jadi itu terus kita- ada ininya, workshopnya atau ada outletnya gitu? Atau Sebenarnya offline tapi kita supply ke supplier gitu. oh, oke. Jadi kita punya beberapa supplier tapi produk yang sekarang ya selama ini berjalan itu lebih untuk support teman-teman fotografi. Kita sebagai propertinya. Untuk Maksudnya apa? properti Coba fotografi. bisa jelasin itu. Nah, misalkan seperti ini Iya. kan untuk background, kalau untuk teman-teman fotografi lebih untuk ke background foto. Oke. Biasanya foto apa ini? Makanan, Food produk-produk. fotografi, Oh, untuk produk makanan. makanan. Jadi ini sebagai propertinya ya. Propertinya. Oh, Betul. jadi ada itu industrinya fotografi untuk fotografi. Terus kemudian ini adalah aksesori pelengkapnya. Iya, Itu dipesan. dipesan. Apa aja biasanya Bias- properti untuk mendukung fotografi ini? Mas Andi. Banyak kan sih ya seperti background seperti ini, terus nampan-nampan, tapi size-nya biasanya lebih kecil dibandingkan produk umum. Ah. Size-nya biasanya kayak talenan dia lebih Iya. kecil karena untuk kopi gitu kan ya, terus kayak semacam nampan, ya pokoknya untuk produk-produk makanan gitu. Ya, kayak ini ya. Piring, ya seperti ini. Kalau ini dia lebih untuk pemakaian umum harian. Oke. Karena size-nya terlalu besar gitu. Oh. Gitu. Kalau Oh, dia jadi untuk fotografi ini memang ada ukuran-ukuran ukurannya tertentu ya. lebih kecil, ya. Bentuk-bentuk tertentu ya. Iya. Apalagi sendok garpu gitu juga. Sendok garpu kita pernah buat, tapi kalau di teman-teman fotografi kan banyak kan itu musiman. Oh. Jadi kalau lagi musim kayu, dia Kayu, diserang gitu. kayu gitu. Mas Roni. Kalau lagi keramik, biasanya mereka keramik semua gitu. Dan keramik banyak kan mereka import dari Cina. Oh. Dan kalau produk yang kayu 100% semua dari Indonesia, Bang. Ya. Dan kita pernah beberapa reseller saya itu ada beberapa yang ke Eropa, yang ke Singapura, ke Malaysia gitu loh, pembelinya itu. Kalau di di negara sana kan harganya lumayan mahal banget produk saya. Oh, kayu. Seperti itu. Salah satu juga yang membuat kita tertarik karena sumbernya adalah limbah gitu ya. Oh, jadi kayu-kayu ini kayu-kayu limbah ini ya? Iya, betul Mas Andi. Enggak dengan sengaja menebang pohon atau gitu, tidak? Nebang pohon, cuman tetap di tempat tinggal saya itu dinilai itu kayu limbah. Oh. Karena kalau kayu durian Kayu itu kan, limbah itu misalnya apa? dia lebih ke banyak berlubangnya. Jadi kalau untuk
industri kayu olahan itu nggak dipakai. Udah nggak karena dipakai, dibuang banyak gitu ya. lubangnya. Oh. Kalaupun untuk papancor juga nggak terpakai kan. Makanya dulu kayu durian itu di tempat tinggal saya itu paling murah dan tidak dipakai. Padahal buahnya mahal ya. Kayu Buahnya durian. enak. Kesukaannya Enak, Mas ya. Roni itu duren. Oke, jadi kayu duren. Jadi sebagian besar ini dari kayu Kayu duren. durian. Oke, Durian. apa keunggulan kayu durian dibandingkan jati misalnya atau kayu-kayu lain yang sudah lebih dikenal? Kalau keunggulan dari kayu durian sendiri itu dia punya tekstur sendiri dan kayunya Oke. juga Kayak ini ya, nanti ini. Iya, seperti Nanti kita ini akan rasanya. cerita juga ya. Ini ada tas ya, produknya tas Betul, terus. ada tas. Oh, ini pasti untuk Ini ilustrasi untuk tadi. juga. Background foto. fotografi. Oke. Nanti cerita ya produk apa saja yang pernah dibuat dan siapa pembelinya ya. Dan apa keistimewaan tadi adalah salah satu teksturnya berbeda. Teksturnya. Jadi kalau kayu durian itu dia punya tekstur yang istilahnya estetik lah. Kalau untuk teman-teman fotografi itu mereka seneng banget. Oke. Gitu. Terus dia dari ketahanan hamanya sendiri termasuknya paling kuat dibandingkan kayu jati. Ini beratnya sama kayu jati sampai lebih berat. Lebih berat jati ya, dan ringan juga. Oh, ini ringan Lebih ringan ya. daripada kayu jati. Oke. Baik, jadi yang beli produk-produk ini siapa ya? Banyak kan ya teman-teman di food fotografi. Oh, jadi lebih banyak di situ Lebih ya banyak di mainnya situ. ya. Oke, tapi kalau orang yang beli benda-benda dekorasi seperti ini, Selama ini banyak kan ya kalau untuk yang pemakaian umum itu kalau pameran aja. Kalau pameran kita misalnya kayak kemarin di acara BI kemarin ya, Mas Roni yang acara di Rita Mall itu, kita juga lumayan penjualannya kalau untuk makanya begitu pameran di mall yang kita tampilkan yang produk yang biasa dipakai untuk dipakai di harian, rumah. di rumah. Oke, jadi kemarin yang paling laku apa itu? Kemarin yang paling laku ya sebenarnya tempat toples ini. Oh, Sama ini tempat nampan. toples. Nampan Iya, ya. nampan. Nampannya seperti ini. Tempat toples itu artinya ininya ya. Iya. Dan ini toplesnya bisa dibeli di tempat lain. Oke, tapi tempatnya terus ini juga Ini termasuk untuk vas bunga, dibikin juga. dibikin juga. Oke. Nah, Mas Roni kembali lagi ya soal potensi yang ada. Kalau dilihat dari produk-produk ini sebenarnya kan di tempat lain juga ada gitu ya. Nah, bagaimana membandingkan ya antara produk-produk yang sudah ada dengan produk-produk yang dibuat oleh Mas Hendy? Termasuk waktu ngasih saya hadiah itu anu ya, apa desain khusus ya. Desain khusus. Artinya bisa dipesan untuk desain Grafik yang namanya. diminta gitu ya. Betul, betul. Betul. Soalnya pakai nama juga bisa itu ya. Iya, bisa. Oke, jadi apa yang Iya. BI lihat dari keunggulan Jadi Mas Hendy ini? biasanya pada saat kita melakukan kurasi gitu ya, kita juga minta bantuan profesional dan juga orang-orang yang udah pengalaman mengerti pasar di negara tertentu gitu. Nah, mereka tuh pada saat mau ngelihat mereka minta sampel dulu, biasanya kirim sampel. Oh, Nah, beberapa yang agregator-agregator yang ada di beberapa belahan dunia itu, ya seperti tadi ya, yang saya bilang itu merasa dia bisa masuk. Gitu. Artinya kurasinya udah ada 2 lapis gitu, dari BI udah, kemudian dari para agregator di luar. Artinya itu yang membuat kita kenapa melihat ada potensi yang lebih. Dan saya pikir pasti akan banyak. Dan salah satunya memang story dari yang pemanfaatan limbah tadi itu menjadi salah satu kekuatan buat di sana kan. Kalau di luar memang yang namanya green economy, pemanfaatan limbah itu dianggap sesuatu yang handmade mungkin. dan lebih handmade handmade. juga, iya. betul. Handmade. jadi ini bukan dicetak pakai mesin enggak ya? Bukan, kita Ini semua kerajinan ini ya. pekerjaan 100% pakai mesin pun masih manual lah gitu Mas. Iya. Terus kita juga di teman-teman yang membantu produksi di tempat saya itu banyak kan yang dari nggak bisa jadi bisa. Oh, jadi ada pelatihan-pelatihan. Pelatihan. Nah, siapa itu yang biasa dilatih ini? Dianya ya Anak-anak teman-teman, desa, anak-anak desa kampung? situ yang Putus sekolah? putus sekolah maupun yang baru keluar sekolah. Ada juga yang malah setelah pulang sekolah bantu di tempat saya untuk bekerja gitu. Belajar istilah di situ. Terima kasih itu ya. Itu Iya. maksudnya anak-anak umur berapa yang kerja? Rata-rata setelah lulus SMA gitu. Oh, SMA. Nah. Berarti itu belasan ya, belasan. Iya, bahkan ada yang misalnya kayak kemarin pandemi kemarin kan juga sekolah kan banyak kan di rumah. Nah, itu mereka banyak kan tempat saya Pak nih. Kebetulan kemarin waktu pandemi itu 2 tahun produk kita malah diburu banyak teman-teman fotografi. Oh iya. Karena kan Semua di rumah orang, saja iya. gitu kan, malah saya permintaan dari reseller itu
banyak sekali. Banyak, ya. Padahal anak-anak itu masa-masa main game ya. Iya. Iya betul. Jadi ada beberapa teman-teman yang bekerja di tempat saya itu, Mas Andi, Iya. dia hobinya main game. Terus? Jadi kalau habis pulang kerja, mereka misalkan habis mau tidur gitu, sambil main game sampai pagi, bahkan sampai pagi lagi. Wish. Jadi pada Terus? saat permintaan saya banyak, gitu kan, begitu mereka nanti besok berangkat ya, saya bilang siap Mas, gitu kan. Terus begitu itu udah datang jam 8 kok baru datang, tak jemput ke sana ke rumah. Ternyata? Masih baru tidur, tak bangunin, tak suruh mandi, terus berangkat, tak ajak bareng naik motor karena kebetulan mereka juga kendaraan masih belum punya karena masih baru itu gitu. Akhirnya ya saya antar jemput kalau bekerja gitu. Karena saya juga membutuhkan gitu. Ini masih tidur gara-gara malam main game. Main game, ya. Bahkan pernah ada suatu hari dia matanya karena mungkin udah ndak enak sama saya, gitu kan ya, datang udah kayak zombie. Matanya masih merah. Rambutnya masih berantakan. Gitu. Langsung kerja. Dia langsung bekerja dan saya bilang ya saya tetap tidak mengikutin hobi teman-teman itu 100% harus berhenti. Berhenti. Gitu. Dia bilang kalian boleh main game, tapi kan ada waktu-waktunya gitu. Iya, kan. harus ada tanggung jawab karena ini kan gitu kan. orderan kan ada target waktunya Betul. juga. Tapi mereka bisa dilatih itu ya? Bisa, Bang. Dan sampai sekarang sudah ada 3 teman-teman yang dari mulai misalkan bikin seperti ini, dari kayu bisa jadi seperti ini sampai finishing udah bisa. Oh. Gitu. Sekarang udah ada 3 teman-teman. Tapi ada juga yang ya agak sedikit lama ya, ada macam-macam sih. Karena kerajinan itu kan juga bakat itu menentukan ya. Kebetulan Tangannya kan, juga, kan. ya karena ini untuk kebutuhan fotografi, bentuknya enggak harus selalu perfect gitu kan, istilahnya nggak harus bagus gitu kan. Karena mereka kan yang dibutuhkan hanya yang penting bentuknya, kalaupun jelek juga enggak masalah. Jadi untuk teman-teman di sana tuh pas sebenarnya gitu. Kalau yang untuk pemakaian harian kan harus benar-benar bagus kualitasnya. Kalau presisinya juga. Presisinya juga seperti itu. Oke. Gitu, Jadi kalau di Banyumas Raya ada nggak kompetitor atau orang yang memproduksi produk-produk seperti ini juga dari kayu? Ada juga, tapi kan setiap itu pasti punya ciri khas Ciri masing-masing. Tapi yang bikin dari kayu duren tuh banyak atau Sekarang tidak? sudah mulai banyak. Oh, karena tahu ternyata bisa dipakai dan ini limbah yang tadinya nggak ada nilainya jadi sekarang bernilai dong ya? Jadi ternyata setelah saya pernah ngikutin pameran di Jakarta gitu waktu dari Kementerian Perdagangan di acara Trade Expo Indonesia gitu kan. Nah itu saya pernah melihat dari Jawa Timur malah udah manfaatin kayu durian juga. Gara-gara dia melihat produk saya waktu pameran tahun sebelumnya. Gitu. Jadi kalau di pameran saling ngintip ya, dia bikin apa, idenya muncul dari situ ya? Apa ya, kayak hal umum ya kalau menjiplak di dunia desain itu, karena kalaupun mau dipatenin mau berapa hak paten produknya banyak sekali gitu. Gitu sih. Tapi bagus lah bisa memberi inspirasi buat orang lain artinya kan. Iya betul ya. Andil sekarang sudah berjalan, kalau pas pekerjaan lagi rame gitu ada sekitar 15 teman-teman yang membantu di tempat saya. Dan kebetulan kebanyakan yang melamar di tempat saya bekerja itu orang tuanya, neneknya gitu. Jadi misalkan dia sambil main ke tempat saya terus bilang saya, tolong cucu saya diajak untuk ikut kerja biar dia bisa mandiri gitu. Terus ada bapaknya SMS misalkan atau WhatsApp, Mas anak saya diajak dong biar dia bisa gitu. Kan seperti itu, nggak ada yang anaknya sendiri langsung ke tempat saya gitu. Oh, ini menarik ini ya. Tapi kalau bicara harga gitu, ini range-nya berapa tuh? Range-nya itu dari 25.000 sampai 200.000 kalau untuk food fotografinya. Oke. 200.000. 25.000 itu apa? Talenan. Kalau ini tas ini? Kalau tas ini kebetulan karena masih produk baru dan ini juga membutuhkan pekerjaan yang agak rumit gitu ya. Jadi ini teman saya juga belum berani ngasih ke teman-teman nih. Jadi masih saya sendiri yang membuat. Oh, ini belum dipasarkan belum ini? dipasarkan. Nah, nanti kita lihat minggu ya. Minggu ini untuk persiapan di acara Ngopi Ngapak ini. Wah, terhormat sekali. Jadi sambil dipromosikan ini nanti ya. Baik. Mungkin ini satu pertanyaan mungkin sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya ya. Pada saat habis pengalaman 17 tahun gitu, terus tiba-tiba berani mau buka sendiri, itu gimana? Ada cerita seru-serunya nggak tuh pas awal-awal? Biasanya nggak mulus gitu ya? Iya. Banyak orang jatuh di situ, gagal di situ.
Betul Mas Andi, Mas Roni. Jadi di tahun pertama saya itu kan yang penting di workshop ada kegiatan produksi gitulah ya. Dengan bekal yang dapat dari uang pesangon bekerja itu, saya menerima pekerjaan dari teman waktu itu. Pekerjaan bikin ya istilahnya desainnya dari mereka. Kita disuruh buat, bikin meja, bikin cermin, bikin apa gitu kan. Tapi waktu itu saya minta DP. Tapi karena si buyer itu orang itu Temen. pokoknya iya karena ada teman gitu. Saya yakin itu bisa menjamin gitu ya. Terus akhirnya ya sudah, yang penting pekerjaan itu di workshop tetap berjalan. Akhirnya tanpa DP saya mengerjakan. Begitu pekerjaan 50%, saya minta lagi sama teman, ini kalau bisa ada DP lah karena saya udah enggak ada biaya gitu kan. Terus akhirnya ya sudah, nanti coba tak bilangin ke si bayarnya itu. Begitu 50% itu, bayarnya bilang, nelpon ke saya langsung. Pokoknya nanti pasti dibayar kok Mas, dibuatin dulu aja sampai selesai, nanti begitu barang sampai tempat saya bayar. Akhirnya udah kadung diproduksi. Ngutang kiri, ngutang kanan. Nah, enggak sih, kebetulan masih ada cadangan dan gitu. Akhirnya sudah tak selesaikan. Kebetulan udah selesai, saya mengirim sendiri ke sana. Kemana? Ke Bali waktu itu. Wow, terus? Ke Bali, udah dikirim sampai sana. Waktu itu berangkat kalau nggak salah hari Jumat, nyampe hari Sabtu gitu kan. Kirim sendiri, udah nyampe sana. Ternyata nyampe sana telat. Sana kantornya sudah tutup. Jadi saya harus menunggu Senin. Akhirnya saya menginap 2 malam di Bali. Terus bayar sendiri, ongkos sendiri. Ongkos sendiri. Nah, Terus? habis itu hari Senin ketemu sama si ownernya itu, sama dikuisi barangnya sama kuisi yang di sana. Oke, katanya nanti hari Selasa saya transfer. Akhirnya saya balik ke Purbalingga lagi. Waktu itu bawa mobil sendiri Mas. Terus Balik sendiri sini, udah nyampe sini. Selang 2 hari saya tanyain, katanya lagi ada urusan kontainer. Pokoknya nanti saya transfer minggu ini. Terus saya tunggu lagi, setelah itu katanya lagi ada masalah di bea cukai, ngusulin kontainer. Karena kebetulan dia itu kayak ya sama kayak reseller gitulah. Dia mengambil produk dari teman-teman pelaku usaha. Terus dia Gitu. ekspor. Dia ekspor. Gitu. Terus? Dia ekspor. Terus habis itu selang ya sampai seminggu 2 minggu ya pokoknya banyak yang mereka alasan untuk itu gitu. Sampai akhirnya waktu mau lebaran, seminggu lagi mau lebaran. Itu juga malah diblokir nomor saya. Gitu kan. Waduh. Diblokir, terus begitu itu, tapi yang nomor suaminya nih masih ada, masih bisa saya kontak. Oh, ini perempuan. Akhirnya saya ancam Bang Andi. Waktu itu saya yang mengancam karena dengan waduh ini saya udah mengeluarkan uang banyak, tapi kayak dibohongin gitu kan. Terus akhirnya saya ancam, bilang kalau Bapak masih main di Industri Furniture, nanti kapan-kapan ketemu saya di Jakarta. Nanti jangan sampai saya bawa golok, Bapak saya bunuh. Aduh. Gitu. Waktu itu begitu Mas Andi. Akhirnya Bapak itu 2 hari lagi mau lebaran, saya ada karena mungkin dia ketakutan atau nggak nyaman atau gimana, dia mengembalikan barang tapi setengah truk. Dari barang yang saya kirim. Dikembalikan. Nah, jadi tiba-tiba di Banjarnegara, dia si truk itu nyampe Banjarnegara, telepon saya. Telepon, Mas, ini saya mau ngirim barang. Ngirim barang apa Pak? Ini dari Bali katanya. Ini punya Bapak katanya. Oh ya, ya sudah. Nyampe mana Pak? Banjarnegara gitu kan. Begitu nyampe di Banjarnegara, terus nyampe tempat saya. Oh ya itu produk saya dikembaliin 50% gitu kan. Karena mungkin dia katanya sih sudah laku produknya. Tapi nanti katanya mau transfer gitu kan. Begitu nyampe itu, diturunin barangnya, si supir truk itu minta bayaran. Transport waktu itu 4 juta. Terus akhirnya si supir truk itu tak marah-marahin sama saya. Bilang, Mas, ini mau lebaran. Saya bilang gitu kan. Saya butuhnya duit, bukan butuh barang ini. Jadi bawa lagi aja barangnya ke Bali. Saya bilang gitu. Akhirnya dia telepon orang Balinya. Baru ditelepon, ya sudah tinggal aja katanya. Akhirnya udah barang tinggal. Gitu. Ya sudah, saya dapat barang di kembalian itu separuh, yang separuhnya lagi katanya mau dibayar, sampai sekarang belum dibayar. Sampai detik ini Belum dibayar. Kita akan panggil Bakul Peso nanti. Ya, nanti cerita ya bagaimana kemudian bisa bangkit. Karena selalu ada perjuangan di awal dan banyak yang gugur pada saat seperti ini. Apalagi kalau lihat udah habis-habisan, ya modal habis, tenaga, pikiran, perasaan juga. Tapi bagaimana bisa bangkit? Nanti cerita ya. Sekarang kita ngasuh di sini. Iya. Ngopi ngapak?
Ngobrol pintar, ngasih dampak. Halo Kancas Dulur, Nyong Mas Roni, Nyong Mas Andi, ajak lale. nonton dewek, Neng ngopi ngapak. ngobrol pintar, ngasih dampak. Mari kita lanjutkan. Ngopi ngapak? Ngobrol pintar, ngasih dampak. Kelihatannya dilanjutkan itu cerita Menarik, perjuangan ya. ya. Itu pasti selalu menarik tuh, karena dalam perjuangan itu banyak pembelajaran sebetulnya. Gimana tadi, Mas? Betul. Andi? Dari Bagaimana bisa kejadian, bangkit ya? Dari kejadian itu, Mas Andi, Mas Roni, jadi saya banyak belajar ya, karena juga sebelumnya dari pengalaman saya bekerja itu, kebetulan juga kan memang usaha yang dirintis perusahaan saya bekerja dulu kan dari nol gitu kan. Dan saya sering, istilahnya sharing dan sering juga ya sering jalan bareng dan sering sharing dan bahwa melakukan sebuah usaha itu tidak semudah yang kita bayangkan gitu kan. Jadi pasti akan menemui kendala. Dan ya dari pengalaman dan saya sering itu, ya saya memahamin bahwa kalau saya mengambil risiko untuk berusaha, pasti akan mendapatkan risiko-risiko yang Seperti tadi. seperti tadi itu. Seperti itu. Ya, banyak orang kalau berusaha, terus lihat orang lain sukses, dia pikir begitu mudahnya untuk bisa Betul. sukses. Begitu menghadapi kenyataan bahwa banyak sekali tantangan, termasuk ditipu oleh orang atau pembeli, calon pembeli, itu kemudian mereka nggak berani atau nggak siap ya menghadapi kenyataan dan kemudian bubar. Nah, tapi ini kan tidak. Bagaimana supaya bisa bangkit kembali waktu itu? Ya, karena saya selalu melihat di belakang saya, Mas Andi. Apa itu di belakangnya? Bahwa tujuan saya berusaha itu kan ingin membahagiakan anak atau istri saya, Keluarga. atau keluarga saya, gitu Oke. kan. Atau orang-orang yang ada di belakang saya, gitu, yang diproduksi itu, gitu kan. Nah, disitulah yang membuat saya ini, saya harus bisa dan saya meyakinin bahwa kalau saya serius dan kalau saya sungguh-sungguh, pasti akan bisa melewatin hal-hal yang sulit, gitu kan. Ya karena di belakang saya, karena selama ini kan penghasilan keluarga itu kan dari saya. Kalau saya tidak bekerja, kalau saya tidak semangat, kasihan anak-anak dan istri saya dan keluarga saya. Jadi itu jadi motivasi Itu ya. yang menjadi motivasi saya untuk tetap harus semangat dalam berusaha. Gitu. Tapi kan modalnya kemarin itu sampai habis itu. Kan tabungan terpakai juga. Nah, Iya. terus bangkitnya modal dari mana itu? Jadi dari setelah kejadian itu, alhamdulillah saya secara nggak tahu juga gitu ya, tiba-tiba Rencana ditelepon, Tuhan lah rezekinya. Apa itu? rezeki dari Tuhan itu ditelepon sama teman saya kalau disuruh mengerjakan pekerjaan interior, dan itu seminggu setelah kejadian itu gitu kan, saya mengerjakan dapat pekerjaan interior gitu kan. Ya alhamdulillah sampai bisa bangkit lagi dari situ, dari pekerjaan interior itu. Terus akhirnya saya fokus lagi di kerajinan lagi itu. Artinya pas pernikahan itu dapat DP berarti ya? Dapat DP artinya. Dan kebetulan kalau orang sini, misalnya kalau masih orang Purbalingga, kan itu kan dekat masih lah ya, iya, gampang dekat, ya. masih bisa itu. Nggak perlu pakai golok lah kalau itu. Iya. Urusan golo agak ngeri nih gitu ya. Nah, jadi karena kebetulan kan waktu itu produk yang kita buat itu mereka sudah pamerkan sampai ke luar gitu. Tapi bayar nggak mau. Tapi bayar nggak Sampai mau. hari ini belum bayar Sampai hari berarti? belum bayar. Di mana alamatnya? Yuk kita ke sana lumayan itu. Mungkin setelah lewat dari Iya. acara podcast ini akan bayar deh. Oke, jadi semangat untuk bangkit itu termotivasi karena tahu di belakang ini ada tanggung jawab yang besar ya. Besar. Jadi masing-masing orang punya dorongan ya, punya alasan kenapa dia bisa bangkit ya. Ada yang bilang enggak, mimpiku harus aku wujudkan dengan segala cara. Ada yang bilang enggak, aku harus bangkit karena ada tanggung jawab yang besar dan banyak alasan-alasan. Tapi mereka yang bangkit ini pasti punya sesuatu yang mendorong ya. Nah, dan akhirnya kembali lagi ke furniture. Rupanya panggilannya di situ dan memang kemampuannya ada di situ ya. Iya, betul Mas Andi, Mas Roni. Jadi memang kalau kebetulan keahlian saya kan di bidang furniture gitu kan ya. Dan saya meyakin bahwa istilahnya kalau usaha itu kan tidak membutuhkan waktu yang lama gitu kan untuk proses Untuk sukses. khusus gitu gitu kan. Jadi ya mengalami kegagalan dan kegagalan, bahkan mungkin sampai saya udah berapa kali lah mengalami sampai down gitu, sampai istilahnya
apa saya harus bekerja lagi di Jakarta gitu, sampai sempat kepikiran seperti itu. Waktu itu sempat juga seperti itu. Dan di tahun pertama setelah habis saya ditipu itu, juga atasan saya yang di Jakarta yang perusahaan itu nelpon saya lagi, menawarkan untuk bergabung tapi tidak di sini, tapi saya diminta untuk di Jepang waktu itu. Oh, ada Ya. proyek apa? Jadi karena kebetulan yang perusahaan saya itu kan dia punya buyer tetap di Jepang rutin gitu kan. Nah di sana kan memerlukan dia harus menaruh orang kepercayaan dari perusahaan untuk menerima produk di sana pada saat dikirim dari Indonesia untuk ke sana. Itu ada orang dari perusahaan yang menyaksikan, Harus standby di sana. standby di sana gitu. Nah saya ditawarin situ. Terus Saya waktu itu minta waktu 1 bulan untuk berpikir. Karena terus? waktu keluar kan juga saya istilahnya ya saya harus itu dengan tujuan saya waktu itu pengen berusaha sendiri itu. Akhirnya saya minta waktu 1 bulan. Selang 1 bulan saya ditelepon lagi. Kamu gimana, jadi mau ikut apa enggak? Saya memutuskan enggak. Saya tetap melanjutkan usaha saya karena ini udah menjadi niat saya. Saya harus bisa lebih baik dari sebelum bekerja gitu. Ini menarik ya Mas Andi, karena di satu titik kita selalu menghadapi persimpangan biasanya. Ada tawaran yang lebih mudah, ada yang lebih beresiko. Betul. Tapi titik apa yang membuat mungkin Mas Andi, oh saya mau pilih tetap gitu ya, dengan padahal pengalamannya gagal gitu ya. Itu menarik untuk di-sharing ke kancah sedulur, karena hal-hal yang mendasari itu ya, kenapa memilih jalan itu bisa menjadi tolak ukur kapan dia bisa sukses atau enggak. Karena kan kalau salah jalan, bisa berdampak ke susah untuk ngulangi. Itu bisa di-share apa yang membuat pilihan-pilihan itu? Yang membuat itu istilahnya kalau saya kan orangnya harus konsisten ya, istilahnya Konsistensi. konsistensi. Jadi pada saat saya memutuskan untuk keluar itu ya untuk berwirausaha, ya saya harus istilahnya kayak semacam itu waktu setiap orang kan mesti dimulai dari mimpi gitu kan. Mimpi dulu, setelah mimpi itu kan diwujudkan, setelah proses itu kan ya baru kita harus bisa itu konsisten dengan tujuan kita gitu. Seperti itu sih. Menarik ya. Dia udah patok tujuan menuju ke sana. Gangguan, godaan ada. Tapi kalau diterima mungkin sementara aja. Habis itu selesai bingung lagi. Tapi banyak orang itu ada destruksi istilahnya ya. Ada gangguan-gangguan di dalam kita mencapai tujuan. Nah, orang-orang yang sering terganggu oleh hal-hal kecil, dia lupa pada tujuan awal ya. Sehingga nggak mencapai tujuan, lari ke sini, ke sana, ke sini, ke sana, tahu umur sudah waktunya nggak pas. Sudah termakan. Sehingga begitu dia mau mulai dari nol lagi untuk mencapai tujuan awal, bisa saja terlambat atau panjang lagi urusannya. Jadi ini soal konsistensi. Ya, itu menjadi penting. Kita mau kemana, kita patok, jalan lurus ke arah sana. Itu ada pengaruh mungkin religius, spiritual, atau memang benar-benar hanya mau kejar konsistensi, mimpi, atau ada? Iya, lebih ke itu sih. Jadi kalau istilahnya orang berusaha dengan orang bekerja itu kan beda. Kan kalau orang bekerja itu kan hanya untuk istilahnya kebutuhan ekonomi keluarga sendiri. Tapi kalau orang berwirausaha itu kan selain membantu untuk ekonomi keluarga, tapi kan juga membantu ekonomi masyarakat di sekitarnya. Jadi luar biasa. Mempekerjakan ya, tidak semata-mata untuk dirinya sendiri. Saya pernah menitikan air mata. Jadi pertama saya mulai berusaha itu, istilahnya saya merasa bangga gitu loh. Dengan apa yang sudah saya putuskan itu ternyata bermanfaat buat orang lain. Siapa yang mendapat manfaat? Ya, yang bekerja. Yang bekerja, termasuk sampai ada nenek-nenek, kakek-kakek yang bekerja di situ. Habis itu, ini saya harus lanjutkan, saya harus tetap berusaha karena ini bermanfaat buat orang lain. Orang lain, bukan untuk aku dan keluargaku aja ya. Betul. Nah, kita coba lihat ini nih, produknya nih. Ya, ini cocok untuk Mas Roni kalau kondangan ini. Untuk Purwokerto. Coba cerita. Apa ini? Coba itu apa ini? Tas ini untuk tas bisa untuk itu kondangan atau untuk bekerja juga bisa. Kosmetik bisa nggak? Ini yang Kosmetik bisa. Ini yang dibilang bolong-bolong dimakan ulat itu justru jadi ciri khas. Betul. Jadi kayak
estetik, Iya, tekstur ya, sekaligus tekstur sirkulasi sendiri. udara nih. Sirkulasi udara, betul. Oke, jadi ini idenya dari mana nih? Waktu ada pameran lihat Ini baru berarti kan ini? baru ini Iya, belum betul, diproduksi baru ya. publishing, kan? Baru. Bahkan harganya pun nggak tahu ini ya. Harganya masih di itu juga. Oh, dihitung-hitung ya. Hitung-hitung juga. Oke, jadi siapa yang punya kreasi seperti ini? Ini awalnya dari pameran, beberapa pengalaman pameran, mengikuti pameran gitu, maksudnya di Jakarta maupun di lokal sini gitu. Nah, ternyata setelah saya pelajarin, customer saya itu banyak kan 90% ibu-ibu. Oh, oke. Ya kan? Nah, Terus? yang saya jual juga karena kebetulan alat rumah tangga gitu, kayak nampan dan Iya. tempat tisu gitu. Dimana ibu-ibu biasanya Nah, beli ya. Terus kalau ini kan hanya, misalnya kalau produk-produk kayak tempat tisu gitu kan hanya dipakai terus taruh, Mm-mm. gitu kan. Kalau Nggak tas itu dibawa-bawa. kan nggak dibawa, Oh, oke. iya. nggak Ya, dibawa. kalau tas Kalau tas dibawa-bawa. kan bisa dibawa buat kondangan, bisa buat ngantor atau apa. Akhirnya dari situ, Coba cara bukanya lucu juga. Dari situ. iya dari atas. Dari situ saya mencoba searching di Google, istilahnya tas Mm-mm. dari kayu. Tas dari kayu muncul. Muncul terus ini, tapi begitu saya melihat beberapa dari produsen teman-teman itu, Mm-mm. saya kembangin lagi ya Sandi. Kayaknya yang model seperti ini dengan kayu, bahan dari kayu durian, ini kayaknya cocok. Ini kayak durian ya. Kayu durian. Ini kok nggak ada brandnya ya? Emang brandnya apa ini kalau ini semua? Brandnya untuk ini DND Craft. DND. Oh, DND DND ada ya tulisan kok. kecil. Jadi lupa. Oh iya. Ini kenapa namanya? Memang Mas Hendy dan Hendy atau gimana? Nah, DND. kebetulan DND Craft itu jadi panggilan nama kecil saya. Jadi kalau almarhum ibu saya dulu manggil saya itu, nama saya kan Hendy. Iya. Hendy, tapi dipanggil ibu saya manggilnya Andy. 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 Jadi kalau ibu saya manggil selalu 2 kali. Di Apa? Andy sini. Gitu. Oh. DND. Oke, oke. Benar. Jadi masing-masing punya cerita ya. Seru ya. DND. Secara kebetulan, DND sini, DND iya, sini. jadi kalau manggil ibu saya dulu Oh. gitu, selalu 2 kali menyebutnya. Di Andy sini. Beliin apa gitu. Oh, Bisa. oke, oke, oke. Jadi Kita juga bisa terngiang-ngiang buat jadi brand merek. nih. Tapi ini sudah ada nih kantor perwakilan Bank Indonesia Purwokerto. Ini sudah harus dibeli nih, diproduksi. Iya. Pinter ini udah mulai Kita, jualan nih. Iya. Kita nanti bisa juga buat SBB. Apa tuh? Senang bisa berbagi. Iya, iya, iya. Jadi lucu juga kalau orang bawa ini. Tapi isinya tadi apa itu kira-kira? Kosmetik gitu? Ya kalau untuk kondangan bisa naruh buat jenang ya, Mas Roni. Iya, buat ngumpetin makanan taruh di Makanan sini taruh juga. situ, Iya. apa gitu kan. Iya, Kan tapi lumayan ada dompet seperti itu. apa segala macam Betul, bisa itu bisa masuk. untuk dompet sama Iya. tempat lain. Dan untuk membela diri kalau ada apa-apa ya. Iya. Terlalu nonton Tapi anti air nggak? kartun. Nah, itu sementara kalau finishing dulu- masih belum, tapi Oh. dia kan kita kan finishingnya ramah lingkungan, Hmm. Mas Roni. Jadi kita pakainya beeswax, jadi nggak pakai bahan kimia gitu. Kebetulan semua produk kita nggak pakai. Oh, nggak ada bahan kimia. kimia. Bagus. Semua pakai Orientasinya udah ekspor itu Iya. berarti ya. Tapi yang putih itu bukan dicat itu. Kalau ini cat juga water base, Oh. jadi tidak Water base pakai ya. thinner ya. Water base. Nggak pakai thinner Nggak gitu pakai ya. thinner, ya. Jadi apa mimpi ke depan ini yang ingin diwujudkan? Mimpi kedepannya sih saya usaha bisa lebih berkembang lagi dan bisa bermanfaat buat orang lain dan keluarga. Gitu sih. Ini material pohon durennya ada banyak di sini. Banyak sekali, kalau kebetulan di daerah Purbalingga itu kan juga termasuk banyak pohon durian juga gitu Mas Hani. Dan durian kan kalau sudah tidak Produktif. kualitas, ya, produktif itu pasti ditebang. Ditebang. Dan hampir semua kayunya berlubang. Oke, sudah kemakan oleh ulat itu ya. Ini nggak bawa durian tapi kan ya. Oh iya, boleh juga itu aroma durennya tetap dipertahankan. Tinggal di finishingnya pakai durian. Iya, Pakai finishingnya pakai duren gitu, aromanya masih ada ya. Baik, terima kasih banyak Mas Hendy Sama-sama, ya Mas sudah Andi. berbagi Terima cerita kasih, Mas. inspiratif. Bagaimana jatuh bangun ya, sukses seseorang itu selalu tidak instan. Betul. Ada proses, bahkan proses jatuh bangun ini membuat kita jadi lebih kuat ya, lebih Benar. punya daya tahan dan lebih hati-hati. Nah, apalagi tadi ada cerita bagaimana konsistensi itu penting juga. Betul, Kalau kita sudah mematok tujuan, kita harus konsisten menuju tujuan itu. Jangan sampai ada gangguan-gangguan yang nggak perlu yang membuat kita berpindah, Betul. tapi kemudian melupakan tujuan utama kita. Betul, Nah, ini yang betul. sering
dialami oleh teman-teman UMKM ya, ketika memulai masih bingung-bingung, padahal dia tadinya yakin aku akan menuju ke sana, tapi tiba-tiba ada yang bilang, gue bisnis ini bagus sekali, dia ikut-ikutan, Iya. padahal dia nggak menguasai. Kalau ini kan Mas Hendy menguasai industrinya juga, Betul. karena Pengalaman ibunya tadi ya. Karena UPJ juga tadi kan. UPJ, Universitas, UPJ. tapi belajar jadi kontraktor bangunan. Banyak sih Mas Andi sebenarnya. Ya dari situ kan saya diajarin termasuk ini apa ya, atasan saya ini kan sangat dekat dengan saya. Dari mulai bangunan saya mau mengerjakan gitu kan ya, jadi driver pribadi juga saya mau, perawatan rumah mau, Nggak milih-milih ya. intinya gini, apa ya, orang mengasih kepercayaan ke kita kan, kita juga harus ngasih kepercayaan ke orang lain. Saya jadi ingat loh, Mas Hendy katanya pernah ditangkap di imigrasi Korea ya? Betul. Jadi Menarik ini, kalau gitu jangan ditutup dulu. Ini penting ini. Kenapa Gimana? ditangkap itu imigrasi? pengalaman waktu Ini di mana? di Korea, Oh, Korea Selatan. gimana Jadi kita ceritanya? pernah ikut pameran di Korea Selatan, waktu itu namanya Korea Furniture, dan kita itu diberangkatkan dari Indonesia itu 16 pelaku usaha, termasuk di ini yang paling bonek, paling berani lah. Beraninya kenapa? Lainnya kan sudah PT, sudah CV, di ini belum CV, belum PT, terus masih usaha kecil gitu kan. Oh, oke. Gitu. Akhirnya kita itu pun mau berangkat ke Korea itu 2 hari atau 3 hari mau berangkat, visa saya ditolak. Karena persyaratan masuk ke Korea itu minimal harus ada rekening mandek di tabungan. Iya, ini nggak 50 punya sama juta. sekali. Saya nggak punya sama sekali. Aduh, bingung itu. Terus? Alhamdulillah ada orang baik yang bantu saya. Meminjamkan uang 50 juta masukin ke rekening saya. Teman baik. Teman baik itu Teman pasti. baik. Iya. Terus habis itu saya ditelepon orang Kementerian Perdagangan. Karena itu kan 2 hari lagi mau berangkat gitu mepet kan. banget. Akhirnya udah kamu berangkat ke Jakarta langsung ke kedutaan Korea. Nanti ketemu saya di sana. Baru begitu saya itu berangkat ke sana, ketemu, ya udah langsung jadi. Habis itu saya balik ke Purbalingga lagi, siap-siap persiapan untuk berangkat. Sorenya berangkat lagi ke Jakarta, terus langsung terbang ke Korea. Terus apa yang terjadi? Begitu mau nyampe, itu kan disuruh ngisi kuesioner gitu kan. Iya. Di pesawat sambil ngisi. Karena saya tidak bisa bahasa Inggris dan tidak bisa bahasa Korea. Terus Asal conteng-conteng aja Mas Andi. Terus begitu turun ditahan sama bea cukai. Tapi saya berdua waktu itu kan, saya ngajak temen gitu kan, ditahan. Kenapa? Terus diperiksa semua tasnya, dibukain semua. Ternyata saya katanya nyentang Anda bawa narkoba atau apa, saya centang dia. Akhirnya iya, barang-barang yang dilarang lah ya masuk ke negara itu. Saya bawa gitu. Akhirnya wah, diperiksa semua hampir 1 jam di sana. Teman-teman saya sudah pada di luar semua yang lain. Terus akhirnya untungnya ada surat dari Kementerian Perdagangan bahwa saya mau pameran. Pameran Gitu kan. Ini saya tidak bisa. Pokoknya yang penting cepet lah, conteng-conteng aja gitu. Saking pusing banyak gitu Mas Andi. Bahasa Inggris lagi ya? Iya, bahasa Inggris, dan saya pusing. Tidak pusing. Akhirnya yaudah. Begitu itu, terus akhirnya ditelepon juga sama istilahnya ketua kelompok yang dari kementerian itu untuk ini teman kami katanya gitu kan. Ya udah lolos. Pengalaman lagi itu. Tapi pertanyaannya ini, kan dia bahasa Inggris. Pas di integrasi 1 jam itu pakai bahasa apa? Bahasa isyarat kan. Sama teman jadi. Dia yang menjelaskan. Itu pun, saya berangkat ke Korea itu tidak punya uang sama sekali. Astaga. Jadi waktu itu karena saya mengikuti program dari Kementerian Perdagangan yang namanya DDS, Desain Dispak Service, itu kan mendapatkan fasilitas 2 kali pameran internasional tapi di Jakarta sama internasional gitu kan. Nah, di luar negeri. Internasional di dalam negeri ini saya bisa gitu kan. Saya bisa tinggal nyari marketing siapa yang mau tak ajak gitu kan. Nah, begitu yang pameran ke luar negeri, saya juga harus nyari juga kan. Tapi ini kan dari fasilitas dari kementerian kan hanya dapat hotel di Korea sama itu hanya hotel aja sama itulah akomodasi selama di sana gitu kan. Makan itu dari sana. Nah, tiket sama makan di luar pameran itu sendiri. Terus saya coba-coba searching di Google, tiket pesawat harganya berapa gitu kan, makan selama seminggu kira-kira habisnya berapa gitu kan. Waktu itu habis sekitar 1 orang tuh 25 juta. Astaga. Gitu.
Akhirnya karena saya sudah mengiyakan di kementerian dan harus ikut, harus saya harus berpikir ulang, terus akhirnya saya bikin produk sebanyak-banyaknya. Saya kontak teman-teman yang pernah beli customer yang pernah beli produk saya untuk membeli produk saya mau pameran ke Korea. Saya perlu sanggup. Tolonglah dibeli. Iya. Akhirnya dapat waktu itu 10 juta. Wah, masih Terus kurang. Masih kurang. Akhirnya, waduh, gimana? Terus akhirnya saya membuat proposal di kabupaten Mas Andi. Dengan itu kan membawa nama kabupaten. Alhamdulillah disetujui sama Ibu Bupati dan saya berangkat bisa mengajak teman. Jadi yang dapat kekurangannya itu bisa buat saya ngajak teman, karena kan 2 orang, jadi saya harus paling nggak 50 juta gitu kan. Ya alhamdulillah bisa berangkat gitu loh. Makanya bonek di Handicraft ini paling bonek. Wah. Ya, sekali lagi pengalaman itu ya. Pengalaman. Dan merasa bangga Mas Adi, karena di Andi kan baru berjalan 3 tahun lah ya. Kalau 3 tahun usaha bisa pameran ke luar negeri itu kan sudah sangat luar biasa menurut saya gitu ya. Gitu. Ya, istilahnya saya merasa bangga gitu loh. Dengan apa yang sudah saya putuskan itu, ya mudah-mudahan nanti bisa lebih baik lagi. Amin. Amin. Jadi sampai hari ini yakin bahwa itu keputusan yang tepat ya. Betul, iya. Oke, terima kasih Mas Sandy Sama-sama. ya untuk cerita-ceritanya. Terima kasih. Ini berbagi pengalaman seperti ini juga penting ya bagi teman-teman yang nanti ikut pameran. Jangan asal centang-centang begitu aja. Kamu bawa barang terlarang? Yes. Iya, bilang rasanya, oh ini jujur sekali. Iya, jujur sekali dia. Orang Purbalingga yang sangat jujur. Ada pengalaman itu, pas mau pulang ke sini, pulang ke Indonesia. Jadi waktu itu kan saya beli tiket pesawat itu kan yang murah. Waktu itu 12 juta untuk pulang pergi. Gitu kan. Kan dapat bagasinya cuma 7 kilo. Waktu berangkat dari Indonesia bawa lebih dari 7 kilo nggak dipermasalahin. Begitu dari Korea mau ke Indonesia dipermasalahin sama bea cukai juga. Saya waktu itu suruh denda 5 juta. Waduh, kayaknya gimana lagi. Akhirnya saya cari akal sama teman-teman yang udah pengalaman. Udah Mas, kita bagi aja. Isimu, kopermu nanti tinggal di bandara. Katanya gitu. Akhirnya koper tinggal bandara, barang-barang yang isi itu dipakai beberapa plastik. Teman-teman tak suruh bawa. Selamat 5 juta. Perjuangan lagi. Perjuangan banyak Gitu, sekali ya. Oke, terima kasih Mas Sandy ya. Sama-sama. Semoga ke depan kita kalau ketemu lagi produknya udah lebih banyak lagi ya variasinya. Dan tentu saja kita harapkan ini mendorong ekonomi di tempat Mas Sandy berkarya ya. Baik, Mas Roni, tiada pesta yang tidak berakhir. Kita akhiri pesta kita hari ini. Kita akhiri. Kapak bukan sembarang kapak. Kapak dipakai potong terasi. Sekian episode yang Ngopi Ngapak. Semoga selalu memberi inspirasi. Oke, terima kasih. Ngopi Ngapak. Ngobrol pintar, ngasih dampak. Senang bisa berbagi. Yeay.